Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intana Maharani, NIM saya 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang embriogenesis. Embriogenesis. Proses embriogenesis adalah rangkaian proses yang terjadi setelah pembuahan sel telur oleh sel sperma. Proses embriogenesis meliputi 5 fase, yaitu yang pertama fase morula, yang kedua fase blastula, yang ketiga fase gastrula, dan yang keempat fase neurula, yang kelima fase organogenesis. Tahap terjadi selama zigot disalurkan oviduk menuju endometrium. Saat masuk tahap blastula zigot, siap berimplantasi di dinding endometrium. Organisme yang berkembang biak secara seksual, ketika satu sel sperma membuahi ovum, hasil satu sel yang disebut itu zigot, yang memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya. Dalam tumbuhan, hewan, dan beberapa protista, zigot akan mulai membelah untuk menghasilkan organisme multisel. Hasil dari proses ini disebut embrio. Pada manusia terbentuk embrio antara umur 3 sampai 5 minggu masa kehamilan dan sudah tanpa rancangan bentuk alat-alat tubuh. Nah, yang ini ada fase-fase embriogenesis. Yang pertama tadi fase morula, kedua fase blastula, ketiga fase gastrula, yang keempat fase neurula, dan yang kelima fase organogenesis. Nah, ini ada fase morula. Fase morula ini zigot yang masih mempunyai sel tunggal akan memulai pembelahan. Pembelahan tersebut dinamakan pembelahan mitosis dan akan membentuk sel-sel yang bernama plasmater. Sel ini mempunyai sifat yang padat berisi dan jumlahnya 16 sel. Kemudian sel plasmater yang berjumlah 16 tersebut akan berkumpul dan membentuk sebuah bola yang dinamakan sebagai morula. Sebagai morula karena memang bentuknya menyerupai buah arbei yang bentuknya kecil-kecil serta tidak mempunyai rongga seperti gambar ini, tidak mempunyai rongga. Nah, ini ada fase blastula. Setelah melewati fase morula, perkembangan berikut sampai pada tahap atau fase blastula ini. Pada fase ini, morula yang telah terbentuk akan terus mengalami pembelahan hingga jumlahnya menjadi 100 sel. Karena jumlahnya lumayan banyak, maka bola tersebut juga akan membentuk rongga-rongga di dalam yang disebut sebagai blastula. Ini sel-sel yang 100 akan membentuk blastula. Nah, ini yang ketiga, yaitu fase gastrula. Fase gastrula ini sel-sel yang telah terbentuk dalam fase blastula akan mengalami perombakan. Perombakan tersebut akan menghasilkan 3 lapis germinal. Lapis ini sering disebut sebagai lapisan embriogenik yang akan menghasilkan lapisan-lapisan yang ada di dalam embrio. Lapisan yang akan terbentuk pada fase ini meliputi sebagai berikut. Yang pertama, lapisan ektoderm yang merupakan lapisan paling luar, yaitu yang ini. Yang kedua adalah lapisan mesoderm yang merupakan lapisan bagian tengah. Ini tengah. Yang ketiga adalah lapisan endoderm yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perkembangan menjadi janin. Ini perkembangan menjadi janin. Nah, ini ada yang keempat, fase neurula. Pembentukan neurula dan notochord, pembentukan batang mesoderm sepanjang tubuh calon janin yang nantinya menjadi vertebra atau tulang belakang. Pembentukan janin, diferensial, saraf, organ, jaringan lainnya sesudah seluruh fase berlanjut. Sel terus tumbuh dan mengembang sampai keluar dari rahim atau telur dan menjadi organisme dewasa. Menghasilkan sel gamet dan melaksanakan pembuahan sel dan
Siklus ini pun terulang kembali. Ini fase neurula. Nah, ini ada fase yang terakhir yaitu fase organogenesis. Fase ini organogenesis tahapan perkembangan pada embrio, yaitu fase organogenesis. Dalam fase ini, sel-sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap, tahap demi tahap. Pembentukan ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang sudah terbentuk pada tahap gastrula tadi. Setiap lapisan germinal akan membentuk organ yang berbeda-beda pada janin. Secara rinci, setiap lapisan akan membentuk organ sebagai berikut. Yang pertama, lapisan ektoderm akan membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan juga telinga bagian dalam. Yang kedua yaitu lapisan mesoderm akan membentuk berbagai macam otot, organ, reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Nah, yang ini yang ketiga itu lapisan endoderm akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi manusia. Nah, ini ada pertumbuhan dan perkembangan embrio pada manusia. Pada manusia diawali oleh pertemuan sel telur ovum dengan sebuah sel sperma spermatozoa. Pertemuan ini menghasilkan nokta yang disebut itu zigot. Di dalam perut ibu, zigot lama-kelamaan akan tumbuh berkembang menjadi janin. Pada manusia, proses pertumbuhan janin di dalam perut ibu dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Satu trimester itu selama 13 minggu atau kurang lebih dari 3 bulan. Nah, ini ada tahap perkembangan janin trimester pertama. Trimester pertama, waktu pembentukan dan perkembangan janin itu tadi, semua sistem dan organ tubuh bayi, semua bakal organ penting janin tersebut di trimester ini yang seharusnya diperhatikan benar-benar. Karena trimester ini kemungkinan akan rawan dari kecacatan fatal. Bulan pertama, minggu ke-1 merupakan tahap perkembangan janin. Kurang lebih 1 jam setelah proses peleburan sel telur dan sel sperma. Sebuah aspek pendukung kehidupan berupa materi genetik yang disebut gen saling bertukaran. Minggu ini sebenarnya masih periode menstruasi. Bahkan pembuahan pun belum terjadi. Sebab tanggal perkiraan kelahiran si kecil dihitung berdasarkan hari pertama haid terakhir. Bulan kedua, pada minggu kelima, embrio diperkirakan berukuran antara 5-7. Pembentukan organ-organ tubuh seperti telinga dan alat pencernaan makin sempurna. Bulan ketiga, minggu ke-9, perkembangan janin. Di minggu ini, si embrio ganti nama menjadi janin. Panjang si janin sekitar adalah 3 cm dengan berat sekitar 2 gram. Janin sudah punya tangan sebesar sekacang kapri dan jari sudah mulai terbentuk. Kaki sudah membentuk lutut dan jari. Di minggu ini organ genital sudah mulai terlihat jelas. Yang kedua yaitu pertumbuhan janin trimester kedua. Pertumbuhan janin di trimester kedua ini ditandai dengan percepatan pertumbuhan dan pematangan fungsi seluruh jaringan dan organ tubuh. Bulan keempat, pada minggu ke-13, panjang janin dari puncak kepala sampai bokong ditaksikan sekitar 65-78 dengan berat kira-kira 20 gram. Pada minggu ini seluruh tubuh janin itu ditutupin oleh rambut halus yang disebut lanigo. Bulan kelima, pada bulan kelima berat dan panjang janin semakin meningkat. Pada minggu ke-18, taksiran panjang janin adalah 14 cm dengan berat sekitar 150 gram. Pada minggu ke-21, beratnya sekitar 350 gram dengan panjang kira-kira 18 cm. Pada minggu ke-21 ini, berbagai sistem organ tubuh mengalami pematangan fungsi perkembangan. Nah, ini yang ketiga itu
pertumbuhan janin trimester ketiga, yaitu yang terakhir trimesternya. Pada trimester ketiga, masing-masing fungsi organ tubuh semakin matang. Gerakan janin makin kuat dengan intensitas yang makin sering, sementara denyut jantung pun kian mudah didengar. Bulan ke-7, pada minggu ke-29, berat janin sekitar 1.250 gram dengan panjang rata-rata 37 cm. Kelahiran bayi prematur mesti diwaspadai karena umumnya meningkatkan keterlambatan perkembangan fisik maupun mentalnya. Nah, ini bulan ke-8. Pada minggu ke-33, berat janin lebih dari 2.000 gram dan panjangnya sekitar 43 cm. Pada minggu ke-35, secara fisik bayi berukuran sekitar 45 cm dengan berat 2.450 gram. Yang terpenting mulai minggu ini bayi umumnya sudah matang, kayak matang fungsi paru-parunya. Ini sangat penting karena pematangan paru-paru sangat menentukan kemampuan si bayi untuk bertahan hidup. Nah, ini bulan ke-9, yaitu bulan yang terakhir untuk mengeluarkan si bayi itu. Pada minggu ke-36, berat bayi harusnya mencapai 2.500 gram dengan panjang 46 cm. Pada minggu ke-37 dengan panjang 47 cm dan beratnya 2.950 gram. Di usia ini bayi dikatakan siap lahir karena seluruh fungsi organ-organ tubuh di bayi itu sudah matang dan untuk bekerja sendiri. Nah, ini ada gambar 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu ini masih menjadi janin dan dari 7 minggu itu sudah membentuk janin kayak seperti tangan, kaki, dan yang ke minggu 30 sampai 35 itu sudah membentuk semua, namun belum bekerja sendiri. Dan yang ke 36 sampai 41 itu bayi sudah siap dan bayi itu sudah matang untuk bekerja sendiri. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.